Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Hairunisa dari absen 16, kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur golongan utama. Langsung saja. Nah, di sini ada tabel periodik unsur, di mana ada unsur utama dan juga unsur transisi. Yang mana aja sih unsur utama itu, golongan utama itu? Nah, unsur golongan utama itu terdapat di golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan juga 8A. Nah, unsur golongan utama juga terdapat nama lain nih. Untuk golongan 1A atau alkali, golongan 2A atau alkali tanah, golongan 3A atau boron, golongan 4A atau karbon, golongan 5A atau nitrogen, golongan 6A atau oksigen, golongan 7A atau halogen, dan golongan 8A atau gas mulia. Yang pertama ada golongan alkali atau 1A. Secara bahasa, alkali ini berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Penyebutan ini terjadi karena abu bersifat basa dan semua logam alkali juga bersifat basa. Unsur-unsur alkali terdiri dari logam litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga francium kecuali hidrogen. Unsur logam alkali dalam tabel periodik terdapat pada golongan 1A dan merupakan unsur blok S. Pada logam alkali, dalam satu golongan dari atas ke bawah, dengan bertambahnya nomor atom, maka memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, jari-jari atom semakin besar. Lalu, sifat reduktor semakin besar. Yang ketiga, energi ionisasi semakin kecil. Lalu, afinitas elektron semakin kecil. Lalu, energi potensial semakin kecil. Dan yang terakhir, sifat basa semakin kuat. Lalu ada golongan alkali tanah atau golongan 2A. Golongan alkali tanah merupakan unsur-unsur yang ada di golongan 2A dalam tabel periodik. Logam-logam alkali tanah tersebar di laut dan bebatuan di bumi. Unsur-unsurnya secara umum berbentuk persenyawaan karbonat, silikat, atau sulfat. Nah, ada 6 macam logam alkali tanah, yakni berilium atau Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sr, barium atau Ba, dan juga radium atau Ra. Logam yang terletak pada golongan 2A ini dinamakan alkali tanah. Nah, untuk sifat umumnya itu, yang pertama, jari-jari atom semakin besar, yang kedua, jari-jari ion semakin besar, yang ketiga, energi ionisasi atau potensial ionisasi semakin kecil, yang keempat, keelektronegatifan semakin kecil. Lalu ada golongan boron atau golongan 3A. Nah, unsur golongan 3A ini terletak pada kolom ke-13 pada tabel periodik unsur, sehingga kerap disebut sebagai golongan 13. Unsur golongan 3A ini terdiri dari baron atau B, aluminium atau Al, gallium atau Ga, indium atau In, dan thallium atau T. Nah, baron ini tidak ditemukan bebas di alam, tetapi dalam bentuk senyawa seperti silika dan juga borat. Golongan boron juga disebut sebagai golongan ikosagen atau triel yang berasal dari kata Yunani tri yang berarti 3. Boron merupakan metaloid, sedangkan unsur-unsur lainnya bersifat metalik. Semua unsur dalam golongan boron memiliki 3 elektron di kulit terluar dengan konfigurasi elektron Ns2np1. Lalu ada golongan karbon atau golongan 4A. Golongan karbon adalah golongan 4A pada tabel periodik unsur. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan kristalogen atau tetrel. Unsur-unsur yang termasuk dalam golongan karbon adalah karbon atau C, silikon atau Si, germanium atau Ge, timah atau Sn, timbal atau Pb, dan flerovium atau Fl. Nah, karbon juga merupakan unsur non-logam dengan nomor atom 6. Karbon memiliki atom valensi 4 yang berarti ada 4 elektron yang membentuk ikatan kovalen. Karbon merupakan unsur dasar kehidupan di bumi, bahkan 20% dari tubuh manusia terdiri dari karbon. Lalu ada golongan nitrogen atau golongan 5A. Nah, golongan nitrogen ini termasuk dalam golongan 15 atau golongan 5A dalam tabel periodik unsur kimia. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan nitrogen atau
pniktogen. Unsur-unsur yang termasuk dalam golongan 15 adalah nitrogen atau N, fosforus atau P, arsen atau AS, antimon atau SB, bismut atau BI, dan juga moskovium atau MC. Nitrogen merupakan unsur utama dari udara dalam bentuk diatomik. Nitrogen memiliki sifat-sifat berikut, diantaranya zat lemas. Nah, komponen gas terbesar dalam udara yaitu mencapai 78%, lalu bersifat inert atau tidak reaktif. Lalu titik didihnya itu mencapai minus 196 derajat Celcius dan titik bekunya mencapai minus 210 derajat Celcius. Nah, ada transparan dan tidak memiliki rasa. Lalu nitrogen memiliki berbagai kegunaan, diantaranya bahan campuran pembuat aroma amonia, bahan pengawet makanan, campuran bahan pelapis stainless steel atau baja ringan. Lalu ada golongan oksigen atau golongan 6A. Nah, golongan oksigen ini termasuk dalam golongan 16 atau 6A atau golongan oksigen dalam tabel periodik. Golongan 16 juga dikenal sebagai golongan kalkogen. Unsur-unsur dalam golongan 16 adalah sulfur atau S, selenium atau Se, tellurium atau Te, polonium atau Po, dan juga livermorium atau Lv. Oksigen merupakan unsur non-logam yang berbentuk gas tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Oksigen sangat penting bagi organisme hidup. Nah, di sini ada sifat-sifat dari golongan oksigen. Yang pertama, konfigurasi elektronnya itu kulit terluarnya Ns2 dan Np4 dan membutuhkan 2 elektron untuk oktet. Yang kedua ada bilangan oksidasi, umumnya -2 juga +4 atau juga +6 pada unsur berat. Lalu ada sifatnya. Nah, sifat yang non-logam itu ada oksigen dan juga sulfur, yang metaloid ada selenium dan juga tellurium, lalu yang logam ada polonium. Dan untuk reaktivitasnya, yang oksigen itu bersifat sangat reaktif, sulfur, selenium, dan tellurium kurang reaktif, sedangkan polonium bersifat radioaktif. Lalu ada golongan halogen atau golongan 7A. Nah, golongan halogen adalah kelompok unsur yang termasuk ke dalam golongan 7A. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam halogen adalah fluor atau F, klorin atau Cl, bromin atau Br, iodin atau I, dan astatin atau At. Semua unsur ini punya sifat racun yang cukup tinggi. Selain itu, di alam mereka ditemukan dalam molekul diatomik mempunyai 2 atom. Makanya, sewaktu ketemu, mereka akan disimbolkan dengan F2, Cl2, Br2, I2, dan At2. Halogen memiliki konfigurasi elektron di kulit terluar Ns2, Np5, sehingga hanya membutuhkan 1 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Unsur-unsur ini bersifat sangat reaktif, terutama dengan logam, membentuk garam seperti natrium klorida dan NaCl. Nah, yang untuk sifat-sifatnya, ada sifat-sifat fisik seperti wujud. Untuk wujud yang berupa gas itu ada fluor dan klor, yang cairan yaitu brom, atau padatan yaitu iodin dan astatin pada suhu kamar. Lalu untuk warnanya itu, fluor berwarna kuning pucat, klor berwarna hijau kekuningan, brom merah kecoklatan, dan iodin ungu kehitaman. Nah, lalu juga ada sifat reaktivitasnya. Fluor adalah unsur yang paling reaktif dan paling elektronegatif di tabel periodik. Nah, lalu ada reaktivitas menurun dari fluor ke astatin. Semua halogen bersifat oksidator kuat dengan kekuatan oksidasi yang menurun dari atas ke bawah. Lalu ada golongan terakhir yaitu golongan gas mulia atau golongan 8A. Gas mulia adalah istilah yang digunakan dalam kimia untuk mengacu pada unsur-unsur kimia tertentu yang terletak dalam kelompok gas di tabel periodik, terutama golongan 18 yang juga dikenal sebagai golongan gas mulia atau gas inert. Golongan ini terdiri dari helium atau He, neon atau Ne, argon atau Ar, kripton atau Kr, xenon atau Xe, dan radon atau Rn. Nah, yang
Golongan gas mulia ini mempunyai ciri-cirinya, di antaranya yang pertama ada energi ionisasi sangat tinggi, sukar melepas elektron. Yang kedua ada keelektronegatifannya 0 atau tidak mempunyai kecenderungan untuk menangkap elektron. Yang ketiga kereaktifannya sangat rendah, yaitu terdapat dalam bentuk unsur bebas monoatomik. Yang keempat, semakin ke bawah titik leleh dan titik didih semakin besar karena gaya van der Waals semakin kuat. Yang kelima, gas mulia yang paling banyak di alam yaitu He. Yang keenam, gas mulia yang paling banyak di udara yaitu Ar. Dan yang ketujuh, jari-jari dalam suatu golongan, jari-jari akan bertambah. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.